Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, hari ini di video kali ini kita akan membahas tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Langsung saja ya. Sebelum kita melanjutkan, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Contoh misalkan kapal selam berada pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Ya, ingat ya, kapal selam diturunkan bukan dinaikkan. Nah, coba kita bahas menggunakan garis bilangan. Kita coba perhatikan kalimatnya satu persatu. Kapal selam berada pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Ya, di bawah permukaan laut. Berarti dari angka 0 ya turun sedalam 5 meter. Kita hitung sama-sama. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Nah, kemudian kapal selam itu diturunkan lagi. Berarti diturunkan lagi sedalam 6 meter. Berarti dimulai dari negatif 5. Kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6. Berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Berarti kedalaman kapal selam sekarang adalah negatif 11. Kalau diartikan berarti 11 meter di bawah permukaan laut. Nah, pertama panahnya akan ke sebelah kiri sebanyak negatif 5, sebanyak 5 langkah ya, 5 meter, sebanyak 5 meter. Kemudian ditambah lagi sebanyak 6 meter. Berarti sekarang totalnya adalah 11 meter di bawah permukaan laut. Kalau kalimat ini ya, kalimat ini dijadikan kalimat matematika, maka akan menjadi seperti ini. Nah, negatif 5 ditambah lagi negatif 6. Nah, gitu ya. Ditambah lagi negatif 6. Jadi negatif 5 ditambah lagi negatif 6. Maka hasilnya adalah negatif 11. Hasilnya adalah negatif 11. Oke, coba kita lanjutkan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kakinya lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, jelas ya. Ini kalau dirubah menjadi kalimat matematika, maka kalimatnya seperti ini. Bagaimana kalau menggunakan garis bilangan? Coba kita pelajari bersama. Mula-mula Udin berada di titik 0. Nah, kemudian Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Berarti Udin melangkah ke depan sebanyak 4 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4. Nah, sebanyak 4 langkah. Baik. Setelah itu Udin
melangkahkan lagi sebanyak 5 langkah ya. Berarti dari titik 4 ini melangkah lagi sebanyak 5 langkah. 1 2 3 4 5. Nah, berada di titik manakah sekarang Udin? Berarti Udin sekarang berada di titik 9 ya. Jika kalimat ini diubah ke dalam bentuk kalimat matematika, maka bentuknya seperti ini. 4 ditambah 5. Mudah bukan ya? Jadi matematika itu pada dasarnya mudah apabila kalian itu cinta terhadap matematika ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, bagaimana kalimat matematika ini dikerjakan menggunakan garis bilangan? 9 ditambah negatif 6. Kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. 9 ditambah negatif 6. Mula-mula kita berada di titik 0 ya. Pertama, kita berada di titik 0. Ingat ya, kita selalu menghadap ke sebelah kanan ya. Karena ini adalah positif, maka kita melangkah ke sebelah kanan, maju ya. Berarti kita maju sebanyak berapa? Sebanyak 9. Kita maju sebanyak 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian ditambah lagi. Nah, kalau ditambah berarti menghadapnya ini tidak berubah, tetap menghadap ke sebelah kanan, tetap menghadap ke sebelah kanan. Kemudian negatif 6 ya, ditambah negatif 6. Kalau tandanya negatif berarti mundur ya. Kalau tandanya negatif berarti mundur. Kita pakai warna biru. Mundur sebanyak berapa? Sebanyak 6 dari titik ini. Kita mundur 1 2 3 4 5 6. Ada di titik berapa sekarang? Ada di titik 3. Berarti jawabannya adalah 3. Kesimpulannya berarti ini sama dengan 9 ya dikurangi 6. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya anak-anak ya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa apabila positif, tanda positif ini bertemu dengan tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sekali lagi, apabila tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif. 9 dikurangi 6, maka hasilnya adalah 3. Ngerti ya? Mudah ini, sangat mudah sekali. Nah, bagaimana dengan ini? Negatif 8 ditambah dengan 9. Nah, negatif 8 ditambah dengan 9. Ingat, kita selalu menghadap ke kanan ya. Di titik 0 ini kita menghadap ke kanan. Sekarang negatif 8 berarti kita mundur ya. Kita mundur sebanyak 8 langkah. Kita mundur sebanyak 8 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berada di titik ini sekarang. Ingat, ini tetap menghadap ke sebelah kanan ya. Kita ini menghadap ke sebelah kanan karena tadi ini mundur. Karena lambangnya adalah negatif. Kemudian ditambah 9. Nah, karena ditambah maka tidak berubah ini, tetap menghadap ke sana. Sekarang maju. Karena ditambah 9 berarti kita maju. Maju sebanyak berapa? Sebanyak 9. Mari kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berapa sekarang?
Ada di titik berapa sekarang? Di titik 1. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, paham ya? Ini mudah ini. Kemudian coba kita lanjutkan. Ya, sebelum dilanjutkan, ini perlu kalian ketahui bahwa apabila ada kalimat seperti ini, ya, kalimat matematika seperti ini, negatif 8 ditambah 9. Kita lihat, kalau yang negatif ini lebih besar, ya, kalau yang negatif ini lebih besar, maka hasilnya nanti pasti negatif, ya. Tapi kalau yang positif yang lebih besar, maka hasilnya pasti akan positif, gitu ya. Positif 9. Nah, dari sini kan sudah jelas terlihat antara negatif 8 dan positif 9 itu lebih besar yang positif 9. Maka hasilnya pasti positif. Positif 1. Gitu ya. Caranya seperti ini. Nah, mudah ini, sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana apabila 4 dikurangi negatif 5? 4 dikurangi negatif 5. Ya, bagaimana kalau seperti ini? 4 dikurangi negatif 5. Ingat, kita selalu menghadap ke kanan. Kita mula-mula berada di titik 0, ya. 4 tandanya positif ini ya, 4 ya. Berarti kalau karena positif kita melangkah maju sebanyak 4 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurangi. Nah, ini dikurangi. Karena dikurangi berarti kita harus balik arah, balik badan, ya, bukan balik arah, tapi balik badan. Karena tadi kita sudah menghadap ke kanan, ya. Kita tadi sudah menghadap ke kanan, karena ini dikurangi, berarti sekarang kita balik menghadapnya ke sebelah kiri. Ingat, karena ini dikurangi berarti kita putar badan, ya. Yang semula menghadap ke kanan sekarang menghadap ke kiri. Nah, terus bagaimana dengan negatif 5? Nah, karena kita sudah menghadap ke kiri, maka negatif 5 ini juga mundur sebanyak 5. Nah, karena sekarang sudah menghadap ke kiri, ya, berarti kita mundurnya ke sini, ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 5 langkah. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah 9, ya. Jawabannya adalah 9. Nah, ini sudah sangat jelas sekali, ya, sangat mudah. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan, anak-anak, ya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa saya ganti warna dulu. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, ya. Apabila negatif, ya, bertemu dengan negatif, maka itu hasilnya akan positif. Ini kan sama dengan 4 ditambah 5, ya, maka hasilnya adalah 9. Ingat, kalau tadi, ya, positif bertemu dengan negatif atau negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Sementara apabila negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif, ya. Ingat, 4 dikurangi negatif 5. Konsepnya seperti apa? Caranya ya seperti ini tadi. Dari sinilah kita dapatkan. Ya, sangat mudah sekali, bukan, ya? Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui kolom komentar, ya, anak-anak, ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana apabila negatif 8 dikurangi 2? Negatif 8 dikurangi 2. Kita
lihat satu-satu ya. Semula kita berada di titik 0 ya, dan menghadap ke kanan. Pasti kita mula-mula itu pasti menghadap ke kanan. Sekarang negatif 8, berarti kita mundur sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang dikurangi 2. Ini sebenarnya kalimat ini sama dengan ini. Nah, negatif 8 dikurangi positif 2. Nah, ini sama dengan negatif 8 dikurangi positif 2. Nah, ingat tadi, karena ini dikurangi, maka kita putar badan. Karena tadi kita sudah menghadap ke kanan, berarti sekarang kita putar badan menghadap ke kiri ya. Sekarang kita menghadap ke kiri. Nah, posisi kita sekarang sudah menghadap ke kiri. Karena apa? Karena ini adalah dikurangi. Dikurangi berapa? 2. Berarti dikurangi berapa? Dikurangi positif 2. Ingat, ini positif 2 berarti kita maju, bukan mundur. Berarti karena kita sudah menghadap ke kiri, sekarang berarti maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti sekarang berada di titik negatif 10. Berarti hasilnya adalah negatif 10. Nah, di sini kalian harus bisa melihat ya, bahwasanya negatif 8 dikurangi 2 itu bukan negatif 6 ya. Nanti negatif 8 dikurangi 2 negatif 6 itu salah ya. Jadi yang benar adalah negatif 8 dikurangi negatif 2 itu adalah negatif 10. Dari mana? Ya dari sini tadi penjelasannya nak. Nah, ini penjelasannya. Dari sini, ini kan sebenarnya negatif 8 dikurangi positif 2. Negatif dengan positif maka berubah menjadi negatif. Ini hasilnya adalah 10. Gitu ya. Mudah, ini sangat mudah sekali. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan 3 ditambah negatif 4? Nah, tanpa menggunakan garis bilangan. Bagaimana jika tanpa menggunakan garis bilangan? Ayo kita bahas bersama-sama. Ingat ya, apabila tanda positif bertemu dengan negatif seperti ini, maka ini akan hasilnya berubah menjadi 3. Ini berubah menjadi negatif ya. 3 dikurangi 4. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah negatif 1. Mudah. Bagaimana dengan ini? Ya. Bagaimana dengan negatif 3 ditambah 4? Negatif 3 ditambah 4. Nah, jelas ini ya. Kita lihat tandanya ini. Negatif 3 dengan negatif 4. Di video sebelumnya sudah sempat saya bahas ya. Kalau tandanya berbeda, maka dilihat angkanya. Mana yang lebih besar? Lebih besar negatif 3 apa yang positif 4? Nah, kalau yang ini kan lebih besar positif 4. Berarti bisa dipastikan tandanya nanti hasilnya adalah positif. Tinggal sekarang dilihat negatif 3 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 1. Itu ya, beda. Ya, tadi menggunakan garis bilangan kan sudah. Sekarang coba menggunakan tanpa menggunakan garis bilangan ini. Nah, bagaimana dengan ini? Negatif 3 ditambah negatif 4. Harus diingat-ingat anak-anak ya. Harus diingat bahwa apabila ada tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka hasilnya akan negatif. Berarti ini negatif 3
dikurangi 4. Karena ini sudah berubah menjadi tanda negatif. Sekarang berapa ini? Negatif 3 dikurangi 4. Berapa yuk? Sama dengan yang tadi, negatif 8 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah negatif 10. Nah, kalau tandanya negatif dengan negatif, ini bisa dipastikan hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 7. Negatif 7. Paham ya? Mudah ini. Lanjut, misalkan 3 dikurangi negatif 4. 3 dikurangi negatif 4. Ingat tandanya ini, apabila negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan berubah menjadi positif. Maka ini 3 ditambah 4. Hasilnya berapa? 7. Mudah. Matematika itu sangat mudah apabila kalian cinta terhadap matematika. Baik. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, coba rubah ke dalam kalimat matematika. Kita bahas bersama. Mula-mula kita berada di titik 0. Ingat, kalau titik 0 itu berarti menghadap ke kanan. Melangkah mundur. Nah, ini mundur. Ini karena melangkahnya ke kiri berarti ini mundur. Mundur sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti mundur sebanyak 9. Karena mundur berarti lambangnya adalah negatif 9. Gitu ya. Nah, kemudian melangkah lagi. Nah, yang ini ke kanan berarti ini maju. Maju sebanyak berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti karena maju berarti ditambah 13. Gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Maka dari sini ke sini ini berapa? Maka hasilnya adalah 4, positif 4 ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini kok kalimatnya seperti ini? Kok kalimatnya seperti ini? Sama saja. Misal ya, Bapak ganti warna dulu. Jadi tadi sudah mundur. Ingat kita menghadap ke sini ya, menghadap ke kanan. Kita sudah mundur sebanyak 9. Berarti negatif 9. Bisa dikurangi. Ingat, berarti kalau dikurangi kita putar badan. Kita sekarang sudah menghadap ke sebelah kiri. Nah, kita sudah menghadap ke sebelah kiri. Kita mundur berarti kita mundur sebanyak 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sama, maka hasilnya tetap 4. Gitu ya. Kalian menggunakan kalimat ini ya. Dengan menggunakan kalimat ini itu hasilnya sama saja. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan ini? Ingat, mula-mula kita berada di titik 0. Mula-mula kita berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Nah, karena ini melangkah ke kiri, berarti kita mundur. Kalau dirubah menjadi mundur sebanyak berapa ini? Mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti kalimatnya adalah negatif 3. Kemudian mundur lagi. Ini nggak balik arah loh ya. Ini nggak balik arah berarti ini ditambah. Ditambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti karena ini mundur berarti ditambah negatif
6 gitu ya, ditambah negatif 6. Nah seperti itu, ditambah negatif 6, maka hasilnya berapa? Ingat, positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 3 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 9. Nah hasilnya adalah negatif 9. Begitu ya cara menggunakan garis bilangan, ya, mengubah garis bilangan ke dalam kalimat matematika. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ada bonus, sifat penjumlahan dan pengurangan, ya. Sifat penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu adalah pindah tempat. Bagaimana dengan penjumlahan? Nah, contoh misalkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sama enggak dengan 3 ditambah 2? Sama, ya. Berarti penjumlahan itu juga bersifat komutatif. Berarti penjumlahan itu bersifat komutatif, bisa dipindah-pindah. Angkanya ini bisa dipindah-pindah. Kita lanjut. Bagaimana dengan pengurangan? Contoh 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Apakah sama hasilnya? 4 dikurangi 5 apakah 1 juga? Ternyata tidak sama ya. 4 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 1. Berarti untuk komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan, ya. Lanjut, asosiatif, ya. Sifat yang kedua adalah asosiatif, pengelompokan. Bagaimana dengan penjumlahan, ya? Contoh 4 ditambah 3 ditambah 5, yang dikelompokkan adalah 3 dan 5. Kita hitung, dikerjakan dulu. 3 tambah 5 sama dengan 8, ditambah 4 sama dengan 12. Bagaimana kalau yang dikelompokkan adalah 4 dan 3? 4 ditambah 3 sama dengan 7, ditambah 5 sama dengan 12. Ternyata sama hasilnya. Berarti ini berlaku sifat asosiatif untuk penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? 9 dikurangi 6 dikurangi 4. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ya. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Apakah sama kalau yang dikelompokkan ini 9 dikurangi 6 kemudian dikurangi 4. 9 dikurangi 6 berapa? 3. 3 dikurangi 4 negatif 1. Berarti untuk pengurangan ini tidak berlaku sifat asosiatif, ya. Jadi gitu, ini sangat mudah sekali. Nah, sekarang coba latihan, ya. Ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan, ya. Ke bentuk garis bilangan, ya. Silakan digambar ke garis bilangannya. Kalau videonya terlalu cepat, silakan di pause terlebih dahulu. Nah, soal yang nomor 2, ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Tadi sudah Bapak jelaskan. Yang ketiga adalah tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan berikut. Nah, ini tanpa menggunakan garis bilangan, ya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan berikut. Nah, ini adalah soal cerita, ya. Silakan kalian kerjakan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan mudah-mudahan kalian bisa memahami. Ingat bahwa matematika itu mudah asalkan kalian itu tekun, ya, mencintai matematika dan tidak patah semangat. Terus berusaha, insya Allah kalian bisa. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian menjadi orang sukses semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.